Tahfiz di jalannya ketemu Zaki, ketemu lagi sama Alif Hafiz. Daim ini dari Kinali. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kinali, yang terhormat Mudirul Mahad Pondok Pesantren Islamic Center Muhammadiyah Kinali, yang kami hormati Ustadz wal Ustazah, dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, santriwan dan santriwati. Masa muda, masa di mana penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang membangun fondasi untuk masa depan, namun seringkali diwarnai dengan tantangan, rintangan, godaan. Di zaman sekarang, hei kawan, sini dulu kawan. Apa itu, oi? Hei, kan kita masih muda nih, uangmu kan banyak, mending kita sedekahkan yuk. Allah, mending aku pamer ke teman-teman. Sini dulu. Ya udah, ayo kita ke pengajian yuk. Mending aku baringan di rumah. Aduh, ya udahlah. Mending kita baca Quran yuk. Mending aku cat si mantan. Zaman sekarang masih aja sia-siakan masa muda. Yang bener aja rugi dong. Astagfirullahaladzim. Apabila kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik, kalau kita membicarakan masa muda dan kesuksesannya, maka Nabi Muhammad merupakan teladan yang sukses di masa lalunya dan memiliki etos yang tinggi, mengabdi kepada masyarakat, sehingga tercatat manusia yang paling sukses di masa lalunya. Selain itu ada tokoh lain, Imam Asy-Syafi'i dalam usia 9 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Ibnu Sina di usia mudanya sudah menjadi bapak kedokteran dunia, dan yang lainnya. Makanya itu Nabi berpesan dalam penggalan hadis Al-Bukhari yang berbunyi, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin yang kami hormati, bagaimanakah cara kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik? Yang pertama, perkuat keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. dalam ayat ini Allah memuji para pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan memegang teguh pada petunjuk Allah. Makanya kita apabila sudah mempunyai ilmu, amalkan. Yang kedua, giat belajar. Sangat rugi jika kita tidak memanfaatkan masa muda kita ini dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9. Dalam ayat ini Allah memberikan penegasan terhadap hamba-hambanya tentang perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada peribahasa yang lain yang mengatakan apabila kita waktu kecil belajar andaikan mengukir di atas batu, tetapi kalau kita di waktu tua belajar
demikian derajat orang yang berilmu dengan beberapa derajat dengan balasan dunia dan akhirat. Makanya apabila kita sudah mempunyai ilmu, amalkan. Yang ketiga, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Muda-mudi di zaman ini senang dicari setiap hari. Pura-pura dan lupa diri, lupa mengaji dan lupa mati. ada dua kenikmatan yang sering dilupakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Makanya hadirin sekalian, marilah kita memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita kerjakan di masa muda belum tentu bisa dikerjakan di masa tua. Dan kebahagiaan di masa tua ialah hasil dari jerih payah di masa muda. Dengan begitu kita bisa muda berguna. Tua bahagia. Kami akhiri nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.